Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Sidang kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR untuk Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta diwarnai kericuhan di luar sidang pemirsa. Sejumlah orang diduga akan berbuat gaduh diusir paksa hingga sempat dihakimi massa pendukung Hasto. Dua pemuda tidak dikenal ini diusir paksa keluar oleh massa pendukung Hasto dari lobi utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Petugas yang melerai keributan sempat kewalahan lantaran massa terus memaksa keduanya meninggalkan lokasi. Jagain. Tiga orang lainnya yang juga dicurigai membuat keributan mendapat perlakuan yang sama hingga kelima pemuda yang mengenakan baju SAFE KPK itu berhasil dievakuasi keluar. Tim kuasa hukum Hasto menduga jika orang-orang tidak dikenal tersebut merupakan massa bayaran yang sengaja didatangkan untuk membuat kegaduhan saat jalannya persidangan. Teman-teman wartawan juga hari ini, pagi ini sempat kesulitan kan untuk akses ke dalam ruang persidangan. Sebenarnya kami juga menyampaikan, kami mencegah untuk orang-orang yang akan melakukan provokasi. Yang melakukan provokasi dengan memakai baju-baju seolah-olah mendukung penegakan hukum KPK. Teman-teman bisa melihat di depan masih banyak massa bayaran yang mendemo untuk meminta Pak Sekjen PDI Perjuangan untuk segera ditangkap. Ini artinya apa? Kasus ini adalah kasus politik dengan dalil penegakan hukum korupsi. Sementara di ruang sidang Tipikor, Majelis Hakim kembali menggelar sidang kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR untuk Harun Masiku. Hasto Kristianto juga hadir dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, Sekjen PDIP yang merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku, Hasto Kristianto, menyebut persidangan yang dijalaninya merupakan daur ulang proses pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Menurut Hasto, tidak ada fakta baru yang dihadirkan KPK. Sidang kasus dugaan suap kepengurusan pergantian antar waktu PAW anggota DPR untuk Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto Kamis siang kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ini, jaksa penuntut umum menghadirkan pengacara PDIP sekaligus tersangka kasus dugaan suap PAW Harun Masiku, yakni Doni Tri Istiqomah dan ex-komisioner Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Hasto mengaku keterangan saksi yang disampaikan seperti daur ulang saja kasus yang sebenarnya telah berkekuatan hukum tetap. Bagaimana ini betul-betul suatu daur ulang terhadap suatu proses pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan kemudian diproses kembali segala sesuatunya dari awal. Padahal di dalam putusan pengadilan tersebut terhadap terdakwa Wahyu Setiawan, Saiful Bakri dan juga Agustian Tio, itu semua sudah jelas fakta-fakta hukumnya. Dan tapi demi menghormati seluruh proses, kita melihat bahwa banyak hal yang kemudian harus diputar kembali. Dan apa yang dijanjikan oleh KPK adanya fakta-fakta baru sampai hari ini tidak pernah terungkap.
yang membuat proses ini harus diulangi kembali. Sementara seorang saksi lain, Saiful Bahri, yang merupakan mantan terpidana kasus suap Harun Masiku, tidak hadir di agenda sidang kali ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pengamat militer Koni Rahakundini akhirnya muncul dengan dokumen rahasia titipan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen yang sebelumnya disimpan di Rusia kini diserahkan kepada Wakil Sekjen PDIP Aryo Adi Darmo. Saya terangkan, notaris pertama ini tentang 32 dokumen, dicap oleh notaris. Notaris kedua adalah... Ini notaris Rusia ya, Mas? Rusia dong, maksudnya Rusia. Nanti diterangkan aja ada. Nah, yang ini dokumen tambahan. Jadi total dokumen pada saya itu 37. Yang paling mengerikan untuk saya nomor 16. Kali itu bukan dari Kapolri. Dan nomor 7. Bagaimana PDIP mau dibubarkan, dihancurkan. Nah, itu aja. Kalau saya merasa tertipan, saya deg-degan dengan dua dokumen itu. Yang lain kan tentang korupsi, apa itu. Nah, ini ya, ada tanda tangan notaris juga. Nah, kemudian selain dokumen itu, saya dijadikan video. Dan ini video ini saya harus serahkan juga kepada Mas Adi. Kalau soal nanya bentuknya apa? Bentuknya ini. Flash disk. Tidak ada saya copy ini semua, saya ada perjanjian dengan Mas Hasto, tidak boleh saya edarkan dan lain-lain, apalagi mengcopy. Nah, kalau ditanya kenapa saya serahkan sekarang ke Pak Adi. Pak Adi saya sejak Mas Hasto di dalam saya nggak bisa kontak. Bagaimana saya punya akses? Kedua, Ibu bilang sama saya untuk tidak boleh bicara sama sekali. Jadi untuk apa saya pegang dokumen? Yang ketiga ini yang paling penting. Mas Adi, ini kontrak dari kampus saya, St. Petersburg University, tanggal 10 Maret. Saya itu diangkat menjadi highly qualified specialist. Kalau saya itu Perdana Menteri. Yang dapat gelar seperti ini saya Perdana Menteri. Nah, ini ditandatangani oleh saya, ya, dan kontrak saya di Rusia sampai 26 Februari 2028. Ini kampus apa Mbak namanya? St. Petersburg State University. Ini langsung di bawah Kremlin. Ini capnya, ini penantangannya. Jadi saya memang akhirnya harus menetap di Rusia dan mungkin menjadi warga negara Rusia daripada sini lihat. Begitu Mas Adi. Jadi tolong sampaikan kepada Sekjen. Saya terima kasih dipercaya. Tetapi saya sudah harus menyerahkan kepada, kan kita waktu diserahkan saya ada di sini. Jadi di luar ini. Sehat sukses. Terima kasih. Udah semua kan aman udah.